guys, apa kabar? Jadi di video kali ini aku akan ngebahas gimana caranya aku belajar bahasa Inggris. Di video yang lalu aku sempat ngebahas cara aku belajar bahasa asing. Video kali ini aku akan fokus ngebahas gimana sih cara aku belajar bahasa Inggris gitu. Kenapa sih aku dulu berminat untuk belajar bahasa Inggris? Dulu itu aku waktu kecil, aku tinggal bareng kakek aku. Waktu aku masih umur sekitar 2,5-3 tahunan lah. Di situ aku ketemu sama sahabat kakek aku yang bilang bahwa it's okay if you cannot do math, but as long as you speak English well, you will travel the world, gitu kan. Dan di pikiran aku yang masih ke kelas bahkan belum sekolah waktu itu, umur 3 tahun itu aku udah kayak oke, keliling dunia, travel the world gitu, belajar bahasa Inggris. Dari situ ketika aku itu masuk ke kelas 3 dan kelas 4 SD, aku mulai les bahasa Inggris. Aku les di salah satu jalan kecil di Jogja, di daerah Ketandan. Dulu di situ ada les privat, jadi kayak les privat tapi dalam kelompok kecil gitu. Jadi aku dulu les bahasa Inggris sama beberapa orang teman aku yang living in the neighborhood gitu. Jadi memang di situ aku ketemu teman-teman yang dari satu sekolahan aku gitu. Di situ aku mulai les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris itu sampai aku kelas 5 kalau nggak salah, kelas 4, kelas 5. Jadi nggak lama karena aku mulai aktif ke kegiatan lainnya. Waktu itu aku suka main bola basket juga. Nah, setelah aku masuk SMP, di situ menurut aku ini adalah fase dimana I did learn a lot during my junior high. Terutama di situ ada guru bahasa Inggris aku yang sudah almarhum, namanya Pak Franz. Dia benar-benar menurut aku metode pengajaran bahasa Inggrisnya itu ngedorong aku banget untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuma textbook, tapi dia benar-benar ngedatengin pertukaran pelajar dari Australia misalnya. Jadi kita punya interaksi sama native speakers gitu. Terus juga ada ruang audiovisual yang diputerin film, suruh belajar lagu. Nah, selama aku SMP ini menurut aku itu fase dimana aku bertransformasi dalam bahasa Inggris. Dari yang tadinya cuman pasif, di waktu SMP ini kayak didorong untuk berani ngomong sama orang asing gitu. Nggak berhenti di situ. Waktu aku SMA, aku ketemu juga guru-guru bahasa Inggris yang sangat menyenangkan gitu. Jadi aku dari SD, SMP, SMA aku ada di Yayasan Tarakanita. Memang nggak murah, dan I used to have a hard time to pay SPP, dan sering dibantu sama keluarga aku untuk bayar SPP. But it was a good time. Jadi waktu aku SMA ini aku mulai kenalan sama namanya debat bahasa Inggris gitu. Jadi awalnya aku nggak tahu debat bahasa Inggris itu apa gitu kan. Cuman because I speak quite well gitu that time, oleh guru bahasa Inggris aku disuruh ikut lomba debat gitu. Waktu itu sama yang sudah kelas 3. Aku waktu itu kelas 1. Terus ada pendampingnya dari anak kelas 3 yang memang dulunya sekolah di Australia. Jadi she spoke very well English gitu. Waktu pertama kali ikut lomba debat itu kayak ya ampun, keringat dingin gitu. Terus dapat juri yang gahar gitu. Jadi dia bilang I didn't even understand a word that you said gitu, kayak oh my god, was my English that bad gitu. Kayak dia bilang kayak gitu. Dan dia dari salah satu universitas negeri ternama di Yogyakarta. Jadi he hurts my feeling gitu kan. Dan sempet trauma, kayak nggak mau debat lagi gitu. Tapi ternyata kita ketemu salah satu educator yang nge-approach ke aku, dan ini loh caranya bikin tim debat. Aku diajarin gimana caranya bikin proposal gitu kan. Dari situ akhirnya kita bisa dapet beberapa kali training debat bahasa Inggris. Aku nggak debat lama waktu SMA, kayak debat bahasa Inggris waktu SMA itu aku mungkin kayak sekitar setahunan doang. Habis itu memang karena debat bahasa Inggris waktu itu belum jadi fokus pengajaran. Kayak sekarang kan memang bener-bener ada event yang diselenggarakan Dikti, dan istilahnya
itu mulai jadi ajang bergengsi gitu, dimana sekolah-sekolah pun sekarang mulai hire coach bahasa Inggris, debat bahasa Inggris gitu. Jadi saat itu aku cuma setahun. Masuklah aku ke kuliah. Nah di dalam kuliah ini karena waktu SMA aku lumayan trauma ya sama bahasa Inggris, apalagi ketemu coach yang gahar, pendanaannya susah untuk melangsungkan klub debat bahasa Inggris. Waktu kuliah ini aku kayak rada ogah-ogahan gitu ikut bahasa Inggris, sampai sempet ketemu sama anak-anak debat bahasa Inggris, tapi tiap kali mau ikut debat kok nggak ketemu tempat latihannya di mana. Baru setelah aku semester 6 ketemu sama salah satu yang istilahnya udah senior di debat bahasa Inggris itu, dan aku diajak untuk gabung gitu. Dari situ aku mulai datang latihan dan turned out differently gitu loh. Waktu aku SMA dan waktu aku kuliah tuh feelingnya beda banget gitu. Dan waktu kuliah ini ketemu sama pelatih-pelatih yang they see the best in you, they look out and awaken the best part of you kayak gitu. Jadi di situ aku masuk sampai juara 1 di Jogja, terus masuk ke final NUEDC, jadi National English Debate Competition di Indonesia gitu. Dan waktu itu di situ bareng sama debater senior yang at least udah debat selama minimal persiapannya 2 tahun untuk ikut event itu. Dan waktu itu aku dalam waktu 6 bulan masuk ke situ, dan it's such a big achievement for me as well gitu. Nah itu tadi cerita aku gimana cara aku belajar bahasa Inggris, dan memang nggak cuma dari buku aja, tapi lebih ke praktek langsung, ketemu sama orang asing, ikut klub debat, banyak nonton film juga gitu. Nah semoga teman-teman yang sedang persiapan CPNS 2021 ini sukses untuk persiapannya dan bisa lancar sampai di Kementerian Luar Negeri. Dan sebenarnya video aku ini nggak cuma buat anak muda, tapi buat orang tua yang mempersiapkan anaknya, mempersiapkan karir anaknya. Menurut aku penting juga untuk mempersiapkan karir anak itu dari sejak dini. Karena misalnya bahasa Inggris aja, I learned English since I was 10 gitu. Now I'm 33 gitu. Jadi it's a lifetime process gitu. Jadi memang persiapannya nggak mudah gitu. Setidaknya butuh waktu 8 tahun. Bahasa Inggris aja untuk sampai level 550 tuh persiapannya nggak singkat gitu. IPK harus tinggi. IPK juga persiapannya minimal 4 tahun. Karena kalau IPK kamu udah zonk dari awal, akan susah banget ngedongkraknya di akhir gitu. Jadi buat teman-teman yang baru masuk kuliah, teman-teman yang masih SMA, orang tua yang punya teenagers yang masih SMA, yang masih SMP, lakukan persiapan dari sekarang gitu. Jadi ini bukan karir yang bisa dicapai dalam waktu singkat gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ambil tes TOEFL, bisa banget pakai kupon dari aku, Talita Kumi. Nanti bisa dapat potongan 25.000 dari 175.000. Menurutku lumayan banget ya, bisa untuk makan siang 1 kali di Jogja ya. Jadi ikutin tes TOEFL ini dari yec.co.id, udah terbukti bisa dipakai untuk mengikuti CPNS dari 2019, 2020, dan sekarang 2021. Sukses terus buat teman-teman semua. Semoga cerita aku belajar bahasa Inggris dari aku SD bisa menginspirasi teman-teman untuk ayo belajar bahasa Inggris sedini mungkin. It's worth it. It helps you to be a better version of you gitu. Bye bye.